kita kunut di subuh hari, insyaallah Salahuddin Al-Ayyubi ini yang menaklukkan Palestina. Setelah 70 tahun dikuasai oleh salibis, orang-orang salib. Gimana siap berangkat kita ini? Sudah ini semua generasi umat, sudah semua, wahai Sultan, wahai Amirul Mukminin, sudah nggak bisa dibendung lagi. Ini sudah mau jalan semua ini. Baiklah, kalau begitu tolong dulu perintahkan. Kalau sini Kapolri barangkali ya, atau Menteri Dalam Negeri, tolong dulu perintahkan selama 3 hari 3 malam toko tidak boleh tutup. Buka semua pintu, buka semua selama 3 hari 3 malam. Kita lihat dulu ada yang mau mencuri apa enggak. Kalau ada yang mau mencuri, enggak jadi berangkat, kata beliau. Ngapain kita pergi keluar, di dalam masih belum benar. Begini agama sudah masuk di tengah masyarakat. 3 hari 3 malam toko emas, toko sembako, toko buka semua, biarkan saja. Rumah pun tidak dikunci, biarkan saja. Sekarang di sebagian kampung, di kesusahan, jangan taruh pintu dapur terbuka. Nasi dengan periuknya bisa terbang duluan, nanti nggak jadi makan kau nanti. Di sini mungkin alhamdulillah di sebagian begitu. Sebagian kamu masak, pintu dapur jangan buka. Nanti periuk dengan isinya jalan duluan. Begitulah orang susah boya kampung-kampung. Kadang-kadang masak nasi, periuknya dengan nasinya jalan duluan, tidak tahu kemana. Buka. Setelah 3 hari 3 malam, bagaimana, ada laporan kehilangan? Tidak ada. Kapolsek, Kapolres, Kapolda, tidak ada, semua kosong. Tidak ada laporan kehilangan, ya Amirul Mukminin. Yalah, bismillah, tawakkal Allah. Jalan kita menaklukkan Palestina. Masya Allah. Ini apa yang bisa buat agama? Cuma itulah ilaha illallah, hanya Tuhan satu. Sekalipun saya gubernur, sekalipun saya paling kaya di kampung ini, yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah. Harta ini tidak bisa menghidupkan saya. Harta ini tidak bisa menyelamatkan saya dari kematian. Pangkat ini juga nggak bisa. Semuanya milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa. Saya zalim, saya memainkan kepentingan masyarakat, saya memainkan bantuan desa segala macam. Allah maha kuasa untuk menyiksa saya. Bisa Allah menyiksa. Disiksanya di dalam kekayaannya, disiksanya dalam kepopulerannya, disiksanya di dalam jabatannya, bisa. Kalau ini sudah di hatinya, mana mau dia macam-macam lagi. Ya, nggak perlu dijaga. Ini hari ini sudah kaya, masih mencuri juga. Sudah kelapa sawit, nggak bisa jalan kaki, naik mobil pun nggak bisa lagi menengoknya. Harus pakai helikopter keliling menengoknya. Masih mencuri juga, akhirnya masuk penjara. Terjadi. Sekiranya manusia memiliki 1 lembah daripada emas atau 2 lembah, laukana libni Adam wadian, 2 lembah daripada emas. Gunung sana sampai gunung sana diisi emas semua, 2 lembah. Masih dia mengharapkan yang lain. Nafsu tu dunia ini tidak bisa dibendung kecuali dengan iman, kecuali dengan takwa, kecuali dengan agama. Makanya kalau kita mau baik, ini agama ini. Dakwah, bagaimana mendanai agama, bagaimana menyampaikan agama, bagaimana anak-anak kita ini paham agama, bagaimana kita ini menjalankan kehidupan ini sesuai dengan agama. Cuma itu saja. Itu yang membuat aman, membuat damai, membuat senang. Ya, orang yang beragama, kita kelihatannya di dalam kesusahan pun dia damai dia. Pikirannya beda, bukan seperti orang yang lain dia. Dia melihat cobaan Allah ini adalah nikmat kepadanya. Dia bukan melihat cobaannya, dia melihat pahalanya. Itu kan saudara-saudara kita digosakan begitu. Kenapa mereka kuat? Mereka bukan melihat yang terjadi ini, mereka melihat yang di belakangnya. Mereka melihat ke sisi yang lain, ridho Allah, negeri akhirat, ampunan Allah. Makanya orang-orang di Eropa kan, di negeri-negeri kafir, heran melihat saudara-saudara kita di Gaza. Akhirnya masuk Islam mereka kan. Kenapa mereka ini tidak gila seperti kita jadi gila di negeri kita? Kita dengan fasilitas,
kesehatan, transportasi. Kita dikelilingi oleh fasilitas yang bisa diperkirakan menyelamatkan kita dari kegilaan. Tapi kita daripada gila kita, kata mereka. Banyak yang mau membuat hidungnya lubangnya 3 di negeri mereka. Ada yang membuat kulitnya ingin seperti kulitnya kobra, macam-macam kan di negeri mereka. Ada yang ingin mau dibuatkan tanduk. Ada yang katanya jari-jarinya kebanyakan harus dipotong 3, 2 cukuplah. Macam penyakit mereka di sana. Padahal semestinya kesenangan dunia, fasilitas dunia di sekeliling mereka. Ada yang kakinya katanya terlalu panjang, dipotong saja. Banyak yang stres di sana. Makanya mereka heran dengan saudara-saudara kita di Afghanistan, di Gaza. Ini semua unsur-unsur yang membuat kegilaan di sana semua, tapi mereka enggak gila. Kenapa mereka? Mereka beriman. Mereka izzah, mulia dengan agama. Pasukan Taliban mengorbankan berapa ratus ribu, berapa juta manusia mungkin mereka korbankan untuk berhadapan dengan Amerika, NATO dan kawan-kawannya. Mulia mereka. Sampai Amerika terkencing-kencing terpaksa angkat kaki dari sana. Mana bisa diajak kompromi? Bagaimana kita berdamai? Berdamai kalian pergi. Bukan maksudnya, enggak ada maksudnya. Yakni kerja, enggak ada kerjasama. Kamu enggak kuat, sadar, berangkat. Masih kuat, mari kita lanjutkan. Itu mereka. Masya Allah. Di sana di Afghanistan, seorang ibu ada anaknya, Ustaz Maulawi. Itu pesawat pembom Amerika datang, sepertinya dia lihat anaknya, ada cemas. Kamu kan Maulawi katanya. Umatnya yang mengomelinya. Kamu kan Ustaz kan? Kamu kan belajar Quran kan? Diomelinya anaknya. Kenapa kamu seperti itu? Begitu ibu-ibu mereka seperti itu. Iman. Ya Allah, semoga kita dikasihkan oleh Allah kesempatan umat kita ini kembalikan kepada agama, ya Allah. Ya Allah, kembalikan kami pada agamamu, ya Allah. Ini bangsa Indonesia yang kaya raya ini, ya Allah. Janganlah kita jadi bangsa dangdutan jadi. Sebagian kampung karaoke sampai ke tengah hutan karaoke. Tahunya cuma nyanyi saja dari pagi sampai sore. Jadi apa kira-kira kalau cuma nyanyi doang? Apa berubah nanti? Akan maju negeri ini? Generasi yang taunya cuma nyanyi doang, dangdutan, main judi, narkoba. Marilah kita bersatu, marilah kita mengelilingi ulama-ulama kita. Artinya dekat dengan mereka. Jangan kau pergi buat sendiri-sendiri. Jangan kau tidak bertanya dengan ulama. Tanya para ulama, minta petunjuk mereka, minta ilmu mereka, minta fatwa mereka. Ini keadaan saya seperti ini, kemana diarahkan? Ini harta saya seperti itu, kemana digunakan? Kita tolong menolong, kita saling mengingatkan. Kita menjaga amalan, buatkan amalan. Orang-orang dulu amalannya banyak-banyak mereka. Dalailul khairat, masya Allah. Satu kampung Dalailul khairat, khatam Quran, satu kampung ahli khatam Quran. Tahajud, satu kampung ahli tahajud. Tahlil, zikir, tariqat, ahlillah, ahli tasawuf, ahli membersihkan hati dari kelalaian. Begitu mereka rata-rata. Makanya Allah jaga mereka, Allah muliakan mereka. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga Allah bantu kita semua lah. Saya minta maaf ya, saya juga banyak kekurangan saya sebenarnya, minta didoakan saya ini. Cuma karena tugas kita saling mengingatkan, makanya saya ingatkan. Jangan tinggalkan agama. Anak-anak kita ajarkan agama, pahamkan agama. Anak-anak kita jangan didoakan yang tidak baik. Sejahat apapun anak kita, setidak paham apapun anak kita, jangan ucapkan kecuali baik. Ya Allah, ampunkan anakku, ya Allah. Ya Allah, pahamkan anakku, ya Allah. Ya Allah, perbaiki anakku, ya Allah. Ya Allah, aku tidak mampu untuk mendidik anakku ini, ya Allah. Tolong didikkan dia, ajarkan dia, ya Allah. La taqulu illa khaira. Kamu jangan bicara kecuali yang bagus.
fa innal malaikata tu'minu ma taqulun, karena malaikat mengaminkan apa yang kau ucapkan. Jangan ucapkan kecuali yang bagus-bagus. Kalau ada yang ngomong yang bagus-bagus, aminkan saja, karena Allah Maha Kuasa. Mana mungkin itu? Jangan bilang mana mungkin. Apa yang enggak mungkin? Kalau tidak masuk dalam mustahil pada akal, itu masuk di dalam kekuasaan Allah. Sekalipun kau rasa ajaib. Nah, kalau ada ngomong yang muluk-muluk, bicara yang bagus-bagus, yang manfaat, aminkan saja. Kita jangan pernah bicara kecuali yang bagus-bagus. Sekalipun marah, ya Allah, semoga anakku ini kau perbaiki, ya Allah. Jangan bicara, apalagi seorang ibu, ya Allah. Ini adabnya orang tua. Kalau kita anaknya, pandai-pandailah kita. Senangkanlah hati orang tua. Janganlah sakiti mereka. Janganlah kau durhaka pada mereka. Janganlah engkau menyalahi perintah mereka. Karena Allah Maha Tahu yang menciptakan hati mereka sayang kepada kita anak-anaknya. Allah sudah menciptakan hati orang tua sayang dengan kita. Jangan engkau durhaka. Jangan engkau buat semau-maumu. Jangan kau pergi tanpa izin, datang tanpa bicara, tanpa mengucap salam, semau-maumu saja. Jangan pergi minta izin ayah, minta izin ibu, doakan saya, maafkan saya. Semoga saya selamat dunia akhirat, menjadi kesayangan baginda Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Anak kita pun diajari dari kecil. Nih, salim buya dulu, umi dulu, salim ayah dulu, ibu dulu. Ayo bicara, gimana ayo? Ayah, maafkan semua kesalahanku. Doakan aku selamat berbahagia dunia akhirat. Dari kecil dia ajari dia menjadi kesayangan Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Ajari anak kita. Anak-anak itu dibiasakan baik dari kecil. Biasa minta maaf, biasa mengaku salah, biasa minta didoakan, biasa menghormati yang lebih tua. Ini abang, panggil abang. Jangan panggil namanya. Payah lidahnya manggil abang karena beda 2 bulan. Masa abang? Mana kawan katanya sama abang? Abangmu itu. Mana tuan katanya sama ayahnya? Mana kau panggil tuan sama ayahmu? Ayah kau bilanglah. Mana yang lebih hormat? Mana yang lebih beradab? Pakailah. Itu dari rumah. Anak-anak kita. Kau sayang dengan anakmu, ajarkan dia Islam. Ajarkan dia akhlak Islam. Anakmu akan berbahagia. Banyak yang sayang, banyak job nanti. Entah dari mana-mana datang kebaikan kepada dia. Karena kau ajari dia berada, bertutur yang baik, sabar menghadapi urusan-urusan. Pandai dia menempatkan diri dia. Di dalam agama ini keberkahan. Diajarinya kita sendiri, diperbaikinya kita. Karena ini adalah nikmat Allah. Nikmatul uzma yang tadi. Nikmat yang sangat besar. Baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan ibadah kita ya bunda. Malam ini lanjutkan ibadah. Ini malam nisfu Sya'ban. Jangan lupa mendoakan pemimpin kita, ini para pemimpin kita ini. Ini saya dengar, saya lihat informasi-informasi bagus juga sebagian dobrakan gerakannya Pak Prabowo kan. Tolong didoakan beliau. Hadiahkan Fatihah untuk beliau, doakan beliau dan orang-orang yang di sekeliling beliau. Ini para pemimpin kita ini ya. Sebab kita di antara akidahnya, akhlaknya Ahlus Sunnah, kita mendoakan para pemimpin dengan kebaikan. Kalau ada kesalahan mereka kita ingatkan, tapi bukan dipermalukan. Ingatkan dengan baik-baik. Seperti tadi kita pingin baik, bukan kita pingin dia jadi hina, dipermalukan, bukan. Ini pemimpin, ini tokoh, ini ulama, ini habib, ini orang yang dipandang. Bagaimana kamu menempatkan dia? Anzilun nasa manazilahum. Tempatkanlah orang-orang itu pada tempatnya. Kalau mau bicara, pikirkan dulu ini manfaatnya apa.